Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad W. Kurniawan, NPM 03 2004 181030. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS Fisika. Yang pertama, sebuah bola dengan massa 400 gram meluncur dari arah kiri dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian memantul ke dinding dengan kecepatan 20 km per jam ke arah kanan. Yang ditanyakan, yang pertama, konversi satuan ke SI. Yang kedua, perubahan momentum atau delta P. Yang ketiga, besar gaya jika kontak saat tumbukan adalah 0,4 detik atau T sama dengan 0,4 detik. Yang pertama, untuk masanya 400 gram sama dengan 0,4 kilo. Yang kedua, P1 kecepatan sebelum tumbukan 60 km per jam dijadikan meter per second sama dengan minus 16,67 meter per second. Minus ini artinya negatif ya, arahnya menuju ke kiri. Untuk P2 kecepatan setelah tumbukan yaitu 20 km per jam sama dengan 5,56 meter per second. Untuk perubahan momentum atau delta P sama dengan massa dalam kurung kecepatan setelah tumbukan dikurangi kecepatan sebelum tumbukan. Kita masukkan nilainya 0,4 dalam kurung dikali 5,56 dikurangi dalam kurung minus 16,67 sama dengan hasilnya 8,89 kg meter per second. Untuk gayanya saat T sama dengan 0,4 detik yaitu delta P atau perubahan momentum dibagi delta T sama dengan 8,89 per 0,4 sama dengan 22,22 Newton. Untuk soal nomor 2, bola A dan bola B masanya yaitu diketahui massa A 500 gram, massa B 1000 gram. Kecepatan A 50 meter per second. Kecepatan B min 30 meter per second. Kondisi lenting sempurna. Ditanyakan energi kinetik sebelum tumbukan, kecepatan A dan kecepatan B setelah tumbukan, energi kinetik setelah tumbukan, dan analisis. Oke, kita jawab. Yang pertama, energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu rumusnya kita masukkan setengah mv kuadrat sama dengan untuk yang benda A setengah dikali 0,5 dikali kecepatannya 50 kuadrat sama dengan 625 Joule. Untuk yang benda B, energi kinetik benda B setengah mv kuadrat sama dengan setengah dikali 1 dikali minus 30 kuadrat sama dengan 450 Joule. Sekarang kita cari kecepatan setelah tumbukan dengan hukum kekekalan momentum, yaitu kita masukkan rumusnya dan didapatkan rumus untuk persamaan 1 yaitu min 5 sama dengan 0,5 V aksen A ditambah V aksen B, yaitu min 5 sama dengan 0,5 kecepatan setelah tumbukan A ditambah kecepatan setelah tumbukan B. Ini untuk persamaan 1, kita masukkan koefisien lenting tumbukan sempurna E sama dengan 1, kita masukkan rumusnya dan didapatkan kecepatan setelah tumbukan untuk benda B yaitu 80 tambah V aksen A. Kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1 sama dengan min 5 sama dengan 0,5 V aksen A ditambah V aksen B. Kita masukkan rumusnya dan diketahui VA nya sama dengan min
85/1,5 sama dengan min 56,67 meter per second. Karena ini negatif, jadi arahnya ke kiri. Untuk V nilai kecepatan setelah tumbukan benda B yaitu 80 tambah V aksen A. Kita masukkan 80 ditambah V aksen A-nya min 56,67 sama dengan 23,33 meter per second. Kita cari energi kinetik setelah tumbukan dengan rumus yang sama, tapi ini kecepatannya kecepatan setelah tumbukan, yaitu yang energi kinetik A setengah mv kuadrat, kita masukkan rumusnya, hasilnya 802,8 Joule. Energi kinetik B sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali 1 dalam kurung 23,33 kuadrat, hasilnya 272,2 Joule. Jadi kita hitung energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu hasilnya 10,75 Joule, dan energi kinetik setelah tumbukan yaitu sama 10,75 Joule. Jadi analisis di sini, apakah terjadi perubahan energi kinetik? Jawabannya tidak, karena energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, tidak ada energi yang hilang menjadi panas atau bunyi atau yang lainnya. Ini membuktikan bahwa tumbukan lenting sempurna memenuhi hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Kita lanjut yang nomor 3. Terdapat piringan yang berputar dengan jari-jari. Jadi ada jari-jari piringan sama dengan R-nya sama dengan 2 meter. N-nya, jumlah putarannya 900 rpm. Ditanya kecepatan rotasi dan kecepatan translasi. Kita jawab, untuk satu putaran adalah 2 pi dan 1 menit 60 detik. Jadi untuk kecepatan rotasinya 90 atau total putarannya dikali 2 pi per 60, hasilnya 94,2 radian per second. Untuk kecepatan translasinya atau V-nya yaitu kecepatan rotasi dikali jari-jari, yaitu hasilnya 188,4 meter per second. Lanjut nomor 4. Ada gambar seperti di posisi ini ya. Di gambar ini warna sebelah kanan, diketahui panjang AC titik A sama titik B itu 0,6 meter. Massa sama dengan 6 kilo. Jadi untuk massa benda itu 6 kilo. Jadi titik A sama C itu massa bendanya 6 kilo. Titik A dan B itu 30 cm. B dan C itu 30 cm. A, D. Jarak titik A ke titik D itu 20 cm. Dan massa untuk titik C, di sini ada ujungnya ada beban 20 km. 20 kg. Ditanya diagram gaya. Yang kedua, tegangan tali jika diikat di titik B. Yang ketiga, rasio perbandingan tegangan tali jika diikat di titik B terhadap titik C. Jadi di titik ini sama titik ini. Kita jawab diagram gaya. Gaya berat pada batang. Jadi batangnya ini tadi beratnya 6 kilo ya. Kita masukkan rumusnya. Gaya berat pada batang sama dengan massa kali gravitasi sama dengan 6 kilo kali 10 meter per second kuadrat. Jadi ini gravitasinya kita pakai 10 ya, sama dengan 60 Newton. Yang kedua, gaya berat beban. Rumusnya sama, tinggal diganti masanya 20 kilo dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 20 Newton. Terus ini ada tegangan tali. Tegangan tali
tegangan tali itu gaya tarik yang bekerja di titik B menuju titik D. Jadi tegangan tali karena saat digambar adalah posisinya di titik B. Yang selanjutnya gaya rotasi engsel atau R, yaitu gaya yang disebabkan dinding pada batang di titik poros A untuk menjaga batang agar tetap stabil. Selanjutnya kita cari tegangan tali di titik B. Kita cari dulu sudut tali dan rumus sin. Sin theta sama dengan depan per miring. Kita masukkan rumusnya AD kuadrat, depannya AD kuadrat miring akar AB kuadrat plus AD kuadrat. Kita masukkan nilainya 0,2 per 0,3 kuadrat tambah 0,2 kuadrat sama dengan 0,2 per 0,361. Hasilnya 0,554. Jadi sin theta itu 0,554. Selanjutnya kita masuk ke persamaan keseimbangan. Di sini torsinya itu harus 0. Kita masukkan torsi tali dikurangi torsi batang dikurangi torsi beban sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya. Torsi tali yaitu tegangan kali dikali sin theta dikali jari-jari AB dalam kurung torsi batang 60 dikali 0,3 dan torsi bebannya 200 kali 0,6. Kita masukkan rumusnya, diketahui T-nya karena T-nya tadi di titik B sehingga tegangan tali titik B sama dengan 138 per 0,166 sama dengan 831,3 Newton. Yaitu rasio tegangan tali B dan tegangan tali C. Kita cari tegangan tali di C dulu ya. Kita masukkan rumusnya, torsi tali sama dengan tegangan tali C dikali sin theta dikali 0,6 sama dengan 138. Jadi ini 138 ini dari mana? 138 ini torsi kan ini kan torsinya kan 0. Jadi 138 itu torsi dari batang dan torsi dari beban. Kita masukkan rumusnya dan diketahui tegangan tali di titik C sama dengan 138 bagi 0,332 sama dengan 415 Newton. Sehingga jika rasionya kita masukkan rasio tegangan B dan rasio tegangan tali C sama dengan 831,3 dibanding 415 atau 2:1. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.